apa sih saya sebagai pemilih ini harus ngapain saja? Kalau misalnya saya butuh informasi, saya harus kemana? Begitu kan ya. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU beserta jajarannya di bawah. Kemudian ikuti pendidikan pemilih di masyarakat, misalkan Anda Karang Taruna adakan kegiatan berkaitan dengan leadership dan seterusnya, atau berkaitan dengan demokrasi, ini penting sekali untuk diikuti. Banyak sekali organisasi masyarakat yang kemudian bisa diikuti oleh teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah memastikan panjenengan semua selain sudah masuk dalam daftar pemilih, teman-teman pemilih juga harus mengetahui kapan kira-kira nyoblosnya itu tanggal berapa, hari apa, dan di mana. Baru setelah itu menggunakan dirinya di hari H tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali lagi dengan podcast Lontar Demokrasi, obrolan pintar demokrasi. Saya Saila Amalia. Hari ini kita akan membahas tema partisipasi masyarakat bukan sekedar hanya memberikan suara pada hari H, namun juga melihat dari sisi yang lebih luas. Hari ini kita bersama narasumber Ibu Ketua KPU Kabupaten Tuban, Ibu Zakiatul Munawarah. Ibu sehat nih Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ibu Zakia mungkin bisa menyapa teman pemilih. Baik, terima kasih Mbak Sela yang baik hati. Semangat pagi teman-teman pemilih, apa kabar? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini saya bersama Mbak Sela akan membahas sedikit berkaitan dengan angka partisipasi masyarakat. Bagaimana sih peranan teman-teman memilih, baik itu pemilih pemula, pemilih muda, dan pemilih-pemilih yang lain, serta apa saja sih peranan panjenengan semua dalam meningkatkan demokrasi yang ada di Kabupaten Tuban. Kira-kira begitu ya Mbak Sela, ya kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, menurut Bu Ketua, apa saja yang bisa dilakukan pemilih atau khususnya anak muda untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan gitu, selain hanya memberikan hak suara ya Bu? Selain memberikan hak suara pada saat hari H, apa saja partisipasi yang bisa diberikan? Iya, jadi banyak sekali peranannya teman-teman pemilih, peranannya masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban. Salah satunya sebelum kita menuju pada peranan ketika hari H, maka teman-teman pemilih harus mengetahui pertama, apakah teman-teman pemilih itu mempunyai hak pilih apa tidak. Yang pertama itu harus dicek dulu nih, oh saya ini masuk dalam daftar pemilih tetap, tambahan atau daftar pemilih khusus. Nah ini harus diketahui terlebih dahulu. Maka perlu teman-teman sekalian untuk ngecek, namanya dalam cek dptonline.kpu.go.id. Kemudian setelah dicek, oh nama saya ini sudah ada nih dalam daftar pemilih di Kabupaten Tuban, maka yang kedua adalah mencari tahu informasi. Pertama, informasi apa sih saya sebagai pemilih ini harus ngapain saja. Kalau misalnya saya butuh informasi, saya harus kemana, begitu kan nih. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU beserta jajarannya di bawah. Kemudian ikuti pendidikan pemilih di masyarakat, misalkan Anda Karang Taruna adakan kegiatan berkaitan dengan leadership dan seterusnya, atau berkaitan dengan demokrasi, ini penting sekali untuk diikuti. Banyak sekali organisasi masyarakat yang kemudian bisa diikuti oleh teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah memastikan panjenengan semua selain sudah masuk dalam daftar pemilih, teman-teman pemilih juga harus mengetahui kapan kira-kira nyoblosnya itu tanggal berapa, hari apa, dan di mana. Baru setelah itu menggunakan hak pilihnya di hari H tersebut. Kira-kira itu yang bisa dilakukan teman-teman pemilih. Dan ini juga teman-teman pemilih juga bisa menjadi penyelenggara, bagian dari penyelenggara pemilu. Bisa di KPU sampai jajaran bawahnya, yaitu menjadi BPK, PPS, KPPS, ataupun di penyelenggara di Bawaslu sampai jajaran di bawahnya, yaitu
Panwascam, PKD, dan seterusnya. Itu menjadi penting supaya teman-teman mengetahui selain saya itu bisa menjadi penyelenggara, saya juga nanti punya hak pilih di hari H tersebut. Baik, menurut Bu Ketua selanjutnya ya, apakah masyarakat Tuban tadi kan disebutkan bahwa bisa berpartisipasi pas mengikuti menjadi atau berpartisipasi menjadi badan ad hoc KPU begitu ya, bisa PPS, PPK, Pantarlih, dan seterusnya. Nah, di Kabupaten Tuban sendiri Bu, apakah masyarakat atau pemilih pemula atau ya pemilih yang masih muda, antusiasmenya seperti apa Bu? Kalau kita melihat dalam pemilu 2024 maupun pilkada yang kemarin 2024 ini, alhamdulillah dari para pemilih pemula, khususnya emang yang sudah cukup usia begitu ya, minimal 17 tahun begitu ya. Teman-teman dan yang KTP pastinya ya. Jadi kalau kita melihat di pemilu maupun pilkada 2024 kemarin, alhamdulillah antusias dari masyarakat untuk menjadi penyelenggara sangat luar biasa. Terbukti dalam pemilu maupun pilkada begitu ya. PPK pendaftaran daftar kamu membutuhkan 100, tapi alhamdulillah yang daftar itu lebih dari 100. Jadi kemarin itu sekitar ada 400-an begitu yaitu yang daftar UPTK. Begitu juga dengan PPS. Masyarakat juga antusias. Kami membutuhkan 3 per masing-masing desa. Ini yang daftar ada yang 3 kali lipat dari yang kami butuhkan. Ada 2 kali lipat dan seterusnya. Artinya masyarakat pun juga antusias gitu ya, mengikuti jalannya demokrasi dan kepingin menjadi penyelenggara itu juga luar biasa sekali antusiasnya. Baik Bu, selanjutnya ya, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu apa sih yang dilakukan KPU Kabupaten Tuban gitu ya, dalam wilayahnya, dalam lingkup Kabupaten Tuban untuk meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat, khususnya dalam hal ini khususnya pengguna hak suara pada saat hari H yang dilakukan KPU Kabupaten Tuban seperti apa? Jadi begini Mbak Sela, dalam peningkatan angka partisipasi masyarakat ini sepenuhnya bukan menjadi kewajiban KPU Kabupaten Tuban. Ya, ini menjadi kewajiban kita bersama, kewajibannya KPU, kewajibannya pemerintah, kewajibannya masyarakat begitu ya. Bagaimana serta peserta pemilu juga, bagaimana kemudian angka partisipasi masyarakat itu meningkat. Sehingga kalau KPU dan jajaran di bawahnya ini tetap melakukan kegiatan sosialisasi. Pertama, sosialisasi berbasis komunitas ya. Contohnya komunitas itu misalkan berbasis komunitas keagamaan, kemudian komunitas media sosial, kemudian komunitas untuk pemilih pemula, pemilih muda, dan seterusnya. Kami menggait berbagai ormas yang ada di Kabupaten Tuban, contohnya ormas dari NU, dari Muhammadiyah, dari teman-teman IDPNU begitu ya, dari teman-teman mahasiswa, Karangba, dan sebagainya. Ini kami gandeng semuanya supaya apa? Informasi tentang kepemiluan dari tahapan awal sampai akhir ini bisa semuanya diterima oleh masyarakat. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mewajibkan kepada seluruh penyelenggara kami di tingkatan kecamatan maupun di tingkatan desa itu melakukan kegiatan sosialisasi minimal 1 bulan itu ada 2 kali. Jadi kalau di Kabupaten Tuban itu ada 328 desa, maka kalau sebulan itu ada 2 kali, maka kira-kira ada kegiatan sosialisasi itu sebanyak berapa? 328 sekitar ya 600 lebih begitu kegiatannya itu baru 1 bulan. Dan setiap bulannya itu kegiatannya dilakukan oleh teman-teman PPK dan PPS. Nah, teman-teman PPK maupun PPS di tingkatan di bawah itu kemudian bisa melihat, oh ini kemarin saya itu sudah menggait ormas ini, komunitas yang ini, maka saatnya di bulan selanjutnya kami akan menggait bekerjasama dengan ormas-ormas yang lain sehingga informasi tentang kepemiluan itu bisa menyeluruh tersebar ke masyarakat. Selain itu juga
Di sekretariat PPK maupun BPS, kami juga menampilkan berbagai informasi di papan informasi, misalkan kalau ada kegiatan, atau misalkan ketika ada daftar pemilih, ada persyaratan, ada informasi, misalkan pendaftaran KPP dan seterusnya, itu sudah diinformasikan kepada masyarakat. Ini ada beberapa kegiatan KPU yang memang satu berbasis anggaran dan dua berbasis non-anggaran. Berbasis non-anggaran ini yang bisa dilakukan oleh teman-teman VPK maupun BAS itu lebih banyak daripada yang dijadwalkan gitu nih. Kalau tadi ada 2 kali itu minimal. Jadi teman-teman juga melakukan kegiatan selain KPU Kabupaten Tuban, PPK maupun BPS juga melakukan kegiatan KPU Gustu School. Jadi misalkan di desanya ini ada beberapa sekolah nih, atau di kecamatan itu ada beberapa sekolah yang kemudian bisa didatangi untuk bekerja sama, mensosialisasikan tahapan-tahapan dan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula maupun kepada masyarakat yang lainnya. Seperti itu. Baik, Bu Ketua. Kan tadi dilakukan banyak sosialisasi gitu ya. Bahkan tidak hanya dilakukan oleh KPU Kabupaten Tuban sendiri, namun juga dilakukan oleh VPK dan TPS gitu. Tapi kan karena kita hari ini tidak sedang tahapan pemilu atau pemilihan gitu, apakah ada kegiatan sosialisasi atau pendidikan pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten Tuban di luar tahapan? Kami, sekali lagi kami bekerjasama dengan teman-teman ormas, dengan teman-teman ormas, mahasiswa dan sebagainya. Kami bisa berkoordinasi maupun berdiskusi dengan teman-teman ormas dan ormas dalam meningkatkan demokrasi yang ada di Kabupaten Tuban. Jadi cuma kegiatan ketika tidak tahapan begitu ya, kegiatannya tidak sepadat ketika tahapan. Jadi setidaknya 1 bulan ada sekali begitu ya, dengan penampingan diskusi dengan teman-teman atau komunitas begitu ya, untuk meningkatkan angka maupun kualitas demokrasi yang ada di Indonesia. Kemudian, nah kegiatan yang penting saat ini adalah podcast. Jadi teman-teman masyarakat Kabupaten Tuban, teman-teman pemilih juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan pemilih bersama dengan mengikuti akun YouTube-nya Kabupaten Tuban di podcast Lontar Demokrasi. Bukan gitu juga dilakukan sosialisasi itu. Apakah KPU juga menggunakan media sosialnya secara maksimal untuk memberikan pendidikan pemilih dan juga pemahaman sehingga nanti partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkat di pemilu dan pemilihan selanjutnya? Sekarang ini kan eranya adalah era semua serba media sosial ya gitu kan. KPU Tuban juga begitu. Juga memanfaatkan media sosial baik itu Facebook, Instagram, kemudian TikTok, Twitter, X ya sekarang ya. Kami juga menginformasikan segala tahapan-tahapan itu kepada masyarakat lewat media sosialnya. Jadi di sini nih. Jadi teman-teman bisa mengikuti akun media sosial kami, bisa follow dan like serta akun YouTube kami juga perlu untuk diikuti begitu ya, supaya informasi tentang kepemiluan yang ada di Kabupaten Tuban tidak tertinggal. Agar masyarakat mengetahui ini Bu, tingkat partisipasi atau jumlah persentase kehadiran masyarakat di TPS saat pemilihan gubernur yang kemarin tahun 2024 itu seperti apa? Angka partisipasi masyarakat untuk di Kabupaten Tuban baik pemilihan bupati maupun gubernur ini tidak jauh beda, hanya berselisih 0, kalau gubernur itu angka partisipasi masyarakatnya sebanyak 69,39%. Kalau kemudian bupati adalah 39,37%. Jadi hanya 0, berapa ya? 0,02 begitu ya selisihnya. Alhamdulillah ini berkat bantuan dan support dari semua pihak sehingga angka parmasnya kami tidak tertinggal jauh dari kabupaten kota yang lainnya. Sekali lagi terima kasih untuk teman pemilih di Kabupaten Tuban ya. Baik, Bu, untuk partisipasi tadi yang menyambung
menyambung yang sosialisasi dengan kelompok-kelompok pemilih tertentu, misalnya dengan pemilih pemula, gitu ya, dengan pemilih disabilitas dan seterusnya, apakah bisa dijelaskan dengan detail mengenai kegiatan-kegiatan tersebut? Iya, jadi KPU bekerja sama dengan sekolah dengan melakukan KPU Goes to School, kemudian KPU juga melaksanakan dengan kampus, KPU Goes to Kampus, dan KPU Goes to Pesantren. Beberapa kali kamu melaksanakan nonton bareng dengan teman-teman santri dengan melakukan KPU Goes to Pesantren. Kemudian kami juga pernah nonton bareng dengan teman-teman mahasiswa. Kami juga melakukan pendidikan pemilih kepada teman-teman mahasiswa untuk kita melakukan kegiatan KPU Goes to Kampus. Selanjutnya kami juga melakukan kerjasama dengan teman-teman difabel. Ada 3 organisasi difabel yang ada di Kabupaten Tuban yang kami gandeng dalam bekerjasama untuk melakukan pendidikan pemilih pada teman-teman difabel. Pertama dengan organisasi Orbit, kemudian dengan Pertuni, dan yang ketiga adalah dengan organisasi Gerkati. Kami juga menggandeng teman-teman masyarakat selain yang di luar penyelenggara dengan melakukan rekrutmen relawan demokrasi. Jadi kami menggandeng masyarakat dalam relawan demokrasi itu menyesuaikan dengan komunitasnya. Jadi ada komunitas pemilih pemula, pemilih muda, komunitas perempuan, komunitas keagamaan, dan lain sebagainya. Jadi kami memaksimalkan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih supaya masyarakat di Kabupaten Tuban, teman pemilih Kabupaten Tuban bisa mendapatkan informasi seluas-luasnya. Dan ketika misalkan teman-teman pemilih merasa informasinya belum lengkap atau misalnya membutuhkan informasi yang lebih detail, teman-teman bisa main loh ke KPU Kabupaten Tuban. Kami punya program Rumah Pintar Pemilu Lontai. Jadi teman-teman komunitas baik mahasiswa atau komunitas yang lain begitu nggih, mungkin jemaah takjil atau komunitas yang lainnya kepingin belajar tentang kepemiluan, bisa datang ke KPU, bisa belajar di Rumah Pintar Pemilu Lontai. Baik, untuk relawan demokrasi tadi yang termasuk ya Bu ya. Kalau boleh tahu, biar teman pemilih juga mengetahui apa saja yang dilakukan relawan demokrasi kemarin dalam pemilihan tahun 2024. Jadi relawan demokrasi ini dibentuk memang khusus untuk membantu KPU Kabupaten Tuban dalam mensosialisasikan dan melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Contohnya misalkan basis keagamaan. Di basis keagamaan ini, teman-teman relawan demokrasi juga masuk ke dalam komunitas jemaah tahlil begitu ya. Kemudian juga masuk ke teman-teman gereja begitu, atau ke basis-basis keagamaan yang kemudian sekiranya mereka itu membutuhkan informasi. Jadi mereka bekerja sama. Jadi minta izin dulu misalkan ke gereja, kamu mau melaksanakan kegiatan sosialisasi atau ke Komat Ale ataupun yang lainnya. Atau misalkan untuk pemilih muda begitu ya. Pemilih muda ini kebanyakan memang mahasiswa maupun kepada teman-teman yang masih sekolah SMA begitu ya. Teman-teman relawan demokrasi juga bekerja sama dengan teman-teman PPS mungkin samanya, atau dengan organisasi yang ada di desa, Karang Taruna, IPNU, itu PNO, dan lain sebagainya. Kemudian mereka melaksanakan kegiatan sosialisasi. Jadi peranannya relawan demokrasi ini lebih kepada santai tapi serius. Jadi seriusnya apa? Seriusnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang siapa aja calonnya, apa aja visi misinya, kemudian apa aja yang bisa dilakukan oleh teman-teman pemilih untuk menyampaikan hak pilihnya di hari itu. Tapi ke situ sih peranan teman-teman relawan demokrasi. Baik Bu Ketua, terakhir sebelum kita tutup, apa sih harapan Bu Ketua untuk anak muda di Tuban khususnya ya dalam partisipasi pemilu dan pemilihan selanjutnya? Ya, jadi kalau berbicara tentang harapan saya pribadi itu banyak untuk Kabupaten Tuban.
Mari bersama-sama kita bergandeng tangan untuk menciptakan demokrasi di Kabupaten Tuban ini, demokrasi yang berkualitas. Berkualitas, teman-teman pemilih bisa daftar sebagai penyelenggara nanti ketika rekrutmen Badan Hak. Teman-teman pemilih juga bisa menjadi peserta pemilu. Misalkan kata tidak teman-teman nanti masuk pada partai politik. Dan teman-teman juga bisa menjadi pemilih yang mengetahui visi misi dari calon yang akan dipilihnya. Ini menjadi penting. Maka tidak hanya KPU, saya lagi bukan hanya KPU, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawabnya Pemkab, tanggung jawabnya masyarakat, partai politik juga, kami sebagai penyelenggara untuk bersama-sama meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Tuban. Baik Bu Ketua, saya rasa hari ini cukup mendalam gitu ya obrolan kita mengenai partisipasi masyarakat begitu, dan banyak sekali yang telah di Bu Ketua utarakan, termasuk harapan Bu Ketua juga untuk khususnya pemilih pemula untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan dan pemilu yang selanjutnya. Bahkan kita bisa mengambil inti bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya diberikan saat hari H memberikan hak suaranya, tetapi juga dapat menjadi bagian dari penyelenggara itu sendiri atau bagian dari masyarakat yang bersama-sama mencerdaskan pemilih dan juga menjadi peserta pemilu atau pemilihan. Terima kasih Bu Ketua, semoga sehat selalu, Amin. semakin sukses, dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, warahmatullahi wabarakatuh.